Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita masuk servisan Realme C25 ya teman-teman. Handphone ini kasusnya itu no power. Ketika kita tekan power itu tidak ada respon sama sekali. Nih, tidak ada respon ya teman-teman. Jadi kita akan cek apakah handphone ini mati total atau tidak. Di sini kita akan coba colok charger terlebih dahulu. Apakah ada logo pengisian dayanya atau gelap layarnya ya teman-teman. Jadi kita akan coba colok charger terlebih dahulu di sini. Jadi kita tunggu beberapa saat dan ini handphone muncul logo petir. Seharusnya tidak ada kerusakan di bagian mesin. Dan ini keluar baterai persen dayanya ada 19% ya teman-teman. Ini ketika kami tekan power itu tidak ada respon sama sekali, dan kita akan perbaiki kasusnya. Dan bagaimana cara step perbaikannya, teman-teman tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa teman-teman like juga ya teman-teman, mudah-mudahan membantu untuk teman-teman pemula. Di sini kami perhatikan di bagian tombol powernya, switch on off-nya itu sudah korosi tadinya. Teman-teman perhatikan itu punya, bisa jadi disebabkan oleh switch on off yang korosi itu tidak lagi terhubung atau jalurnya putus on off-nya ya teman-teman. Dan di sini kita akan lepaskan terlebih dahulu papan PCB-nya ini. Teman-teman lepaskan secara hati-hati. Di sini kita akan pisahkan terlebih dahulu dari frame bezelnya. Dan kita pastikan semua songket fleksibel itu kita lepaskan. Ini agak keras ya teman-teman. Nih apakah ini slot SIM-nya belum dilepaskan karena slot SIM-nya copot juga ya teman-teman, jadi tidak kelihatan tadinya. Ini sudah kita lepaskan dan kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu ke bagian switch di bagian mesinnya ini. Ini kita set multitester ke mode dioda untuk memastikan nilai volume, power, dan groundnya apakah berfungsi atau tidak. Teman-teman perhatikan kami mengukur ini 1,6 nilainya ada, ini 1,5, yang ini ground, dan yang ini ada 1,4. Jadi teman-teman perhatikan untuk switch, volume, dan power itu di bagian mesin itu tidak ada masalah. Jadi kemungkinan masalahnya ada di bagian fleksibel ini ya teman-teman. Di sini kami ukur terlebih dahulu apakah ada yang short. Kalau short ya seharusnya restart ya teman-teman. Ini tidak restart. Jadi fix ini switchnya bermasalah atau jalurnya putus. Bisa jadi solderannya lepas karena korosi. Ini kita lepaskan terlebih dahulu. Untuk solusi permasalahan seperti ini, teman-teman bisa coba teman-teman bisa melakukan pergantian fleksibel ya teman-teman. Di sini kami tidak melakukan pergantian. Di sini kami melakukan pergantian di switchnya saja. Nah, untuk stok fleksibel ini kami kosong dan untuk area kami itu jauh juga dari toko spare part. Dan sebelum melakukan pergantian switch, ini kami sudah koordinasikan dengan user untuk pergantian di switch saja. Karena menurut kami kemungkinan fleksibelnya ini masih bagus ya teman-teman. Jadi masalahnya hanya ada di switch on off. Jadi kita akan melepaskan terlebih dahulu. Teman-teman perhatikan untuk step pelepasannya seperti ini, dan kita jepit atau kita letakkan saja solder itu di meja juga bisa ya teman-teman. Ini tujuannya di sini kami jepit agar prosesnya saat pelepasannya soldernya itu tidak lari-lari ya teman-teman. Jadi kami lakukan seperti ini, teman-teman perhatikan stepnya. Kemudian pastikan solder panas terlebih dahulu. Setelah solder panas, teman-teman bisa letakkan seperti ini. Mohon maaf untuk lampu mikroskop agak redup ya teman-teman, jadi maklumi saja dan lihat sajalah hasilnya dari video ini ya teman-teman. Jadi stepnya seperti ini. Untuk simpelnya itu teman-teman ganti fleksibel satu set, sebenarnya selesai permasalahannya.
Jadi untuk permasalahan seperti ini juga berlaku pada handphone lain ya teman-teman. Tidak menutup kemungkinan hanya di handphone Realme C25 ini. Ini kami tempelkan di atas solder, kemudian tunggu timahnya mendidih, siapkan pinset untuk mengangkat. Nih ketika dia masih belum mendidih ya teman-teman. Jika belum mendidih, teman-teman tunggu dia benar mendidih. Itu rupanya soldernya belum panas itu tadi. Kami angkat sedikit untuk itu sudah bunyi dan panasnya sudah stabil. Dan ketika panas solder sudah stabil, itu proses pelepasannya mudah ya teman-teman. Ini sudah kita lepas. Jangan lupa kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa timah, sisa-sisa lem dari fleksibelnya ini ya teman-teman. Ini ketika sudah, teman-teman siapkan switch on off nya. Kebetulan kami punya switch on off nya. Ini untuk switch on off kami gunakan yang 4 kaki ya teman-teman, karena tidak ada yang 2 kaki, kami gunakan yang 4 kaki. Untuk menggunakan switch on off yang 4 kaki ini, pastikan jalurnya sama. Jadi untuk ini kan sisi ke sisinya sama, satu jalur ya teman-teman. Oke, ini kami kasih sedikit timah agar nanti mudah untuk pemasangan timah switch on off nya. Ini kita letakkan terlebih dahulu dan kita pastikan timahnya ini mendidih terlebih dahulu. Posisikan pinset menjepit switch on off yang baru ini ya teman-teman, agar nanti kita bisa mudah tinggal kita pasangkan ya teman-teman. Ini agak belepotan, mohon maaf. Jadi ini kami posisikan terlebih dahulu switch on off seperti ini. Kami jepit menggunakan pinset, kemudian kita panaskan timah yang tadi kita kasih. Setelah timah mendidih, kita tempelkan sambil kita tekan pelan-pelan ya teman-teman. Dan di sini akan kami jepit untuk memastikan dia benar-benar pas dan tidak naik posisinya ya teman-teman. Nah ini sudah, kita tunggu timah mengering baru kita lepaskan pinsetnya, dan posisinya seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah oke. Tinggal kita bersihkan sisa-sisa flak tadi. Jadi seperti ini akan lebih baik kita tambah lem UV agar ada ketahanan, tapi di sini tidak kami tambahkan ya teman-teman. Dan kami langsung melakukan pembersihan. Dan ini akan kami bersihkan sisa-sisa flak. Jadi untuk teman-teman pemula yang menemui kasus on off tidak berfungsi, dengan catatan ketika handphone di charger itu ada logo pengisian dayanya dan daya handphone ada namun tidak ada pengecasan, jadi itu permasalahan fix di fleksibel on off ya teman-teman, atau di jalur on off ya teman-teman. Ini kami akan memastikan terlebih dahulu apakah switch on off yang kita pasang tadi sudah berfungsi atau belum. Ini kami cari jalurnya terlebih dahulu. Ini masih belum ketemu ya teman-teman. Ini belum ketemu. Nah ini satu jalur ya, ini satu jalur, dan kita cari jalur satunya lagi. Ini apakah yang mana yang ground, mana yang on off ya. Oh, itu berarti yang ujung ini adalah jalur on off. Oke. Nah, ini jalur on off. Oke. Nah, ini. Nah, jadi dua titik ini ya teman-teman. Kita tekan. Nah, ini sudah berfungsi. Teman-teman perhatikan ketika kami tekan switch on off-nya dia langsung ground. Intinya
di on off ini sudah pemasangannya sudah benar ya teman-teman. Jadi 2 titik ini ya untuk jalur on off nya. Oke, langsung saja kita pasang dan kita akan cek apakah benar permasalahannya di sini. Menurut feeling kami benar di sini ya teman-teman. Biasa permasalahan yang kami temuin itu ketika tidak ada power, itu permasalahannya di sini ya teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga permasalahan handphone restart atau mati-mati hidup itu ada kemungkinan disebabkan oleh tombol on off nya ini short ya teman-teman. Jadi tadi ketika kita ukur itu tidak ada short, hanya saja jalurnya putus ya teman-teman. Jadi sehingga kita tekan power dia tidak respon. Oke, ini kita pasangkan semua komponen yang tadi kita lepaskan dan kita rapikan serta kita pasang skrup ya teman-teman. Dan kita lihat hasilnya nanti apakah komponen ini sudah oke atau belum. Jadi seharusnya kalau menurut hemat kami di sini komponennya sudah oke ya teman-teman. Ini kami pasang terlebih dahulu semua skrupnya dan kita rapikan sambil nanti kita pasang ke belakang ya teman-teman. Ini kami pasang terlebih dahulu skrup dan nanti akan kita coba untuk tekan tombol power. Menurut multitester tadi ketika kita tekan on off nya dia sudah mikron ya teman-teman, itu menandakan switch on off sudah berfungsi. Kita coba tekan power, kita tunggu beberapa saat. Ini fix permasalahan ada di switch on off yang tidak menempel ya teman-teman. Jadi jika teman-teman menemui kasus seperti ini, ada kemungkinan permasalahan ada di switch on off ya teman-teman. Jadi itu tadi stepnya, teman-teman ukur terlebih dahulu bagian switch dari mainboard penghubung ke fleksibel. Jika itu ada nilai seperti tadi, itu seharusnya normal. Nah, ini teman-teman perhatikan dan on off sudah berfungsi. Oke teman-teman, ini step memperbaiki jalur handphone Realme C25 atau seri lainnya yang tombol on off nya tidak berfungsi saat ketika tekan power. Oke teman-teman, kami rasa itu dulu dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, tinggalkan komentar yang bersifat positif. Dan kami sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.